Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Direktur BUMD menggelapkan minyak goreng senilai 20 miliar, penyidik kejaksaan tetapkan 2 tersangka. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar induk Rau Kota Serang kembali meroket. Simak kisah inspiratif perjuangan guru di pedalaman Pandeglang demi mengajar di sekolah. Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Syaruti melakukan kunjungan ke Indonesia. Sang Ratu tiba di Indonesia melalui Terminal 3 VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Ratu Negara Belanda Maxima disambut langsung Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Vetrika Widyasari Dewi. Namun bukan mewakili negaranya, kunjungan Ratu Negara Belanda ke Indonesia ini merupakan tugasnya sebagai penasihat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan UNSGSA. Ratu Maxima sangat mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia terkait program-program OJK bersama seluruh stakeholder lainnya seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS, dan seluruh kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas. Excited menyambut Her Majesty Queen Maxima. Beliau adalah utusan khusus United Nations untuk financial health. Mungkin ini terminologi yang agak sedikit baru buat kita semua, karena sebelumnya itu yang selalu digaungkan adalah financial literacy dan financial inclusion. Jadi ini adalah di atasnya financial literacy dan financial inclusion, yaitu financial health, di mana beliau mengusung financial health untuk bagaimana masyarakat itu bisa melakukan planning ya terhadap bagaimana menyiapkan untuk kebutuhan mereka ya, seperti sekolah anak. Kan beliau tadi cerita waktu di dalam, beliau mendapatkan ide-ide itu dari kunjungan-kunjungan beliau ke seluruh belahan di dunia ya, misalnya di Kenya, bagaimana orang itu concern terhadap uang sekolah dan lain-lain. Jadi bisa melakukan planning begitu ya, terus kemudian bagaimana kemudian menciptakan resilient, financial resilient. Jadi itu part dari financial health, dan bagaimana itu untuk mendukung produktivitas ya, bagaimana kesejahteraan seseorang dan seterusnya. Rencananya Ratu Negara Belanda Maxima akan berada di Indonesia selama 3 hari. Ratu Maxima rencananya juga akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seperti inilah suasana hari pertama uji coba pemakaian gedung Stasiun Ultimate Rangkas Bitung yang berada di Kabupaten Lebak. Stasiun dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan dipersiapkan menjadi simpul transportasi utama di Provinsi Banten. Stasiun Rangkas Bitung yang sebelumnya hanya menampung 26.000 penumpang, namun saat ini bisa menampung hingga 38.000 penumpang. Walaupun gedung stasiun belum rampung 100%, terlihat sejumlah penumpang baik yang akan berangkat menggunakan KRL Komuter Line, relasi Rangkas Bitung Tanah Abang, maupun penumpang yang baru tiba di Stasiun Ultimate Rangkas Bitung tampak takjub dan senang setelah melihat kondisi gedung yang cukup megah dengan dilengkapi sejumlah fasilitas modern. Bahkan beberapa penumpang mengaku kaget ketika melihat langsung gedung stasiun baru yang sangat modern dan berharap nantinya akan ada pula stand makanan dan minuman serta tempat anjungan tunjangan mandiri atau ATM untuk mempermudah transaksi. Warung Gunung. Mau kemana nih? Mau ke Cisauk. Tapi tiap hari emang naik apa?
Kereta. Memang tiap hari naik. Oh gitu. Nih Teh, setelah ada apa kan lihat ini nih, ini kan sekarang uji coba pertama nih. Gimana tanggapannya Teh? Agak bingung ya karena kan baru pertama kali, jadi masih harus kemana nih kayak gitu, masih bingung sih. Tapi senang banget ngelihat suasana stasiun Rangkas Bitung sekarang besar banget, megah banget. Jadi ya bangga aja sebagai warga Lebak. Ya, saya sering naik KRL. Biasa kalau saya mah kan di hari weekend aja biasanya ya. Karena memang hari ini ada kegiatan di kota. Jadi perbandingan stasiun Rangkas Bitung sekarang dengan dulu tuh gimana sih? Ya, tentu jauh ya. Sekarang perubahannya sangat signifikan, bagus sekali ya. Sama rata dengan stasiun-stasiun besar yang ada di Jakarta gitu ya, seperti Tanah Abang gitu kan, Palmerah gitu kan. Melihat kondisi stasiun Rangkas Bitung ini bagus ya, terlihat istimewa lah, apalagi buat kita warga Rangkas Bitung dan saat bahagia gitu. Ditargetkan sebelum libur Natal dan Tahun Baru, gedung stasiun Ultimate dapat rampung 100% dan digunakan untuk mempermudah mobilitas warga menuju berbagai tujuan. Ariel Maranus dan saya Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas cabai kembali merangkak naik. Seperti terpantau di Pasar Rau, Kota Serang. Sejumlah pedagang mengeluh karena stok dari bandar yang semakin menipis, sehingga menyebabkan harga di tingkat pengecer naik hingga 100%. Cabai merah keriting yang awalnya dijual Rp30.000, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tentunya berdampak langsung pada pendapatan pedagang. Omset penjualan menurun karena banyak warga yang berpikir ulang untuk berbelanja saat harga cabai melambung. Sekarang cabai lagi mahal tapi udah agak turun sedikit sih. Awalnya harganya berapa Bu? Sampai 80-an. Sekarang? Sekarang 60. Harga normalnya berapa Bu? Harga normalnya 40.000. Ini sejak kapan Bu harga ini meningkat Bu? Udah ada seminggu. Ini kira-kira akibatnya apa sih Bu? Kurang tahu ya, apa gara-gara cuaca musim hujan, apa gara-gara MBG, kurang tahu juga ya. Oh, kalau MBG permintaannya banyak gitu? Permintaannya banyak, orang itu ngambil barang, jadi akhirnya kan barang-barangnya kan kosong, jadi di itunya mahal kita beli. 13. Para pedagang berharap pasokan cabai kembali stabil dan harga cabai segera normal, sehingga masyarakat dapat kembali berbelanja cabai seperti biasanya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.